Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum Quraisy balas kekalahan dari pasukan muslimin di Perang Badar. Kisah Perang Uhud adalah pembalasan kaum Quraisy atas kekalahan mereka dari pasukan muslim di Perang Badar tahun 2 Hijriah. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi di Madinah. Namun, Perang Uhud tak hanya menjadi ajang balas dendam kaum Quraisy di medan perang, tetapi juga kecemburuan mereka terhadap perkembangan popularitas Islam di kawasan Madinah. Di Perang Uhud, ratusan sahabat Rasulullah meninggal dan Nabi Muhammad terluka. Rakaan tak jauh dari kaki gunung itu disebut sebagai tempat berlindung Rasulullah saat pasukan Muslim terdesak pada Perang Uhud. Jabal Uhud termasuk salah satu bukit yang sangat memiliki nilai sejarah penting dalam sejarah Islam. Di bukit ini terjadi peperangan yang sangat memilukan dalam sejarah Islam. Pasukan kaum muslimin yang dipimpin langsung Nabi Muhammad SAW bertempur habis-habisan dengan kaum musyrikin di kota Mekah. Kisah pilu ini digambarkan oleh Rasul dengan menyebut bukit ini sebagai bukit yang nantinya akan bisa dilihat di surga. Jadi umat Islam yang kini akan melaksanakan ibadah haji dan menyempatkan diri untuk berziarah ke bukit Uhud, insya Allah saat berada di surga juga akan menyaksikan kembali bukit ini. Kepiluan Nabi Muhammad di bukit Uhud tak lepas dari kisah pertempuran yang terjadi di kawasan ini. Dalam pertempuran itu ratusan sahabat Nabi gugur, termasuk juga paman Rasul Hamzah bin Abdul Muthalib, gugur dan dimakamkan di bukit ini. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan, kaum muslimin yang gugur dan dimakamkan di Uhud tak memperoleh tempat lain kecuali ruhnya berada pada burung hijau yang melintasi sungai surgawi. Burung-burung itu memakan makanan dari buah-buahan yang ada di taman surga dan tak akan pernah kehabisan makanan. Di kawasan Uhud itu pertempuran spiritual dan politik dalam arti sebenarnya memang terjadi. Ketika itu, pasukan diberi pilihan antara kesetiaan pada agama dan kecintaan pada harta. Melihat lokasi dan kawasan perbukitan yang mengelilingnya, maka orang bisa membayangkan bagaimana sulitnya medan perang ketika itu. Perang di kawasan Uhud bermula dari keinginan balas dendam kaum kafir Quraisy seusai kekalahan mereka dalam Perang Badar. Mereka berencana menyerbu umat Islam yang ada di Madinah. Peristiwanya terjadi pada 15 Syawal 3 Hijriah atau sekitar bulan Maret 625 Hijriah. 625 Masehi. Menghadapi rencana penyerbuan tersebut, Rasulullah memerintahkan barisan pasukan muslimin menyongsong kaum kafir itu di luar kota Madinah. Strategi pun disusun sebanyak 50 pasukan pemanah. Oleh Rasulullah yang memimpin langsung pasukannya ditempatkan di atas Jabal Uhud. Mereka diperintahkan menunggu di bukit tersebut untuk melakukan serangan apabila kaum Quraisy menyerbu, terutama pasukan berkudanya. Sedangkan pasukan lain menunggu di celah bukit. Maka perang antara pasukan kaum muslimin yang berjumlah 700 orang melawan kaum musyrikin Mekah yang berjumlah 3.000 orang akhirnya berkorban. Dalam perang dahsyat itu pasukan muslimin sebenarnya sudah memperoleh kemenangan yang gemilang. Namun kemenangan tersebut berbalik menjadi kisah pilu karena pasukan pemanah kaum muslimin yang tadinya ditempatkan di bukit Uhud tergiur barang-barang kaum musyrikin yang sebelumnya sempat melarikan diri. Melihat kaum musyrikin melarikan diri dan barang bawaannya tergeletak di lembah Uhud, pasukan pemanah meninggalkan pos dan menuruni bukit. Padahal sebelumnya Nabi Muhammad SAW telah menginstruksikan agar tidak meninggalkan bukit Uhud, walau apapun yang terjadi. Adanya pengosongan pos oleh pemanah tersebut digunakan oleh panglima kaum musyrikin, Khalid bin Walid sebelum masuk Islam, untuk menggerakkan kembali tentaranya guna menyerang umat Islam. Khalid bin Walid ini sebelumnya memang digambarkan sebagai seorang ahli strategi yang memimpin tentara berkuda. Akibat serangan balik tersebut, umat Islam mengalami kekalahan tidak sedikit, sebanyak 70 orang sahabat gugur sebagai syuhada, termasuk paman Rasulullah Hamzah bin Abdul Muthalib.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih atas kematian pamannya tersebut. Kematian paman Nabi ini akibat ulah Hindun binti Utbah, istri seorang kaum musyrikin yang mengupah Wasyi al-Habisyi, seorang budak untuk membunuh Hamzah. Tindakan balas dendam dilakukan Hindun karena ayahnya dibunuh oleh Hamzah dalam perang Badar. Wahsy dijanjikan akan mendapat kemerdekaan bila dapat membunuh Hamzah dalam peperangan ini. Dalam pertempuran itu Nabi Muhammad SAW juga mengalami luka-luka yang cukup parah. Bahkan sahabat-sahabatnya yang menjadi perisai pelindung Rasulullah gugur dengan tubuh penuh anak panah. Setelah perang usai dan kaum musyrikin mengundurkan diri kembali ke Mekah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan agar para sahabatnya yang gugur dimakamkan di tempat mereka roboh, sehingga ada satu liang kubur untuk memakamkan beberapa syuhada. Jenazah para syuhada Uhud ini akhirnya dimakamkan dengan lokasi perang serta disolatkan satu persatu sebelum dikuburkan. Adapun Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib disalatkan sebanyak 70 kali. Beliau pun dimakamkan menjadi satu dengan Abdullah bin Jahyi, sepupu Nabi, di lokasi terpisah dengan lokasi para syuhada yang lain. Kini jika kita datang ke lokasi tersebut, komplek pemakaman itu akan terlihat sangat sederhana. Hanya dikelilingi pagar setinggi 1,75 meter, dari luar hanya ada jeruji, sehingga jemaah bisa melongok sedikit ke dalam. Bahkan di dalam areal pemakaman yang dikelilingi pagar itu, tidak ada tanda-tanda khusus seperti batu nisan yang menandakan ada makam di sana. Namun demikian, ziarah ke Jabal Uhud telah menjadi menu penting bagi segenap jemaah haji atau umroh ketika berada di kota suci Madinah. Dari manapun mereka berasal, mereka biasanya akan berusaha berziarah ke komplek makam tersebut. Seperti yang dikisahkan lantaran kecintaan Rasulullah kepada para syuhada Uhud, beliau senantiasa berziarah ke Jabal Uhud hampir setiap tahun. Langkah beliau kemudian juga diikuti oleh beberapa sahabat sesudah Rasul wafat. Bahkan dikisahkan bahwa Umar dan Abu Bakar juga selalu mengingatkan Rasul jika persalihannya telah mendekati Uhud. Bukit Uhud tersebut bila dilihat dari kejauhan berwarna agak kemerahan dan terpisah dari bukit-bukit lainnya. Jabal ini merupakan bukit terbesar di Madinah yang terletak sekitar 5 km dari pusat kota Madinah. Ketinggian bukit ini sekitar 1050 meter. Bentuk Jabal Uhud seperti sekelompok gunung yang tidak bersambungan dengan gunung-gunung yang lain. Sementara umumnya bukit di Madinah berbentuk sambung menyambung. Karena itulah penduduk Madinah menyebutnya Jabal Uhud yang artinya bukit menyendiri. Sebelum dibangun jalan baru yang menghubungkan kota Mekah dan Madinah oleh pemerintah kerajaan Saudi, Jabal Uhud selalu dilewati oleh jemaah yang hendak menuju Madinah maupun yang menuju Mekah. Letaknya memang di pinggir jalan raya menuju kedua kota itu. Namun sejak tahun 1984, perjalanan jemaah haji dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Jeddah tidak lagi melalui jalan lama tersebut, melainkan melalui jalan baru yang tidak melewati pinggir jabal. Sekian dari kisah perang Uhud tersebut. Semoga bermanfaat.